Sebelum memulai webinar, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rabi Yasin Marikmat, umur saya 21 tahun. Saya berkuliah di Universitas Pancasila. Saya sedang berada di semester 6 dan jurusan saya Teknik Informatika. Webinar saya akan membahas tentang cyber attack dan cara prevensinya. Berikut adalah agenda pembahasan yang akan dibahas di webinar ini. Yang pertama adalah pengertian cyber attack. Yang kedua adalah jenis-jenis cyber attack. Yang ketiga adalah prevensinya. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu cyber attack? Serangan cyber adalah serangan yang dilakukan terhadap sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital lainnya dengan tujuan merusak, mengganggu, atau mengakses informasi tanpa izin. Serangan cyber dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui virus komputer, malware, serangan phishing, serangan DDoS, dan lainnya. Tujuan dari serangan ini bisa beragam, mulai dari mencuri data sensitif, merusak infrastruktur digital, mencuri uang, hingga melakukan spionase atau sabotase. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis cyber attack. Yang pertama adalah malware. Malware itu adalah program jahat yang disamarkan sebagai program atau lampiran email terpercaya, yaitu dokumen terenkripsi atau folder file, untuk menyebar virus dan memungkinkan peretas masuk ke jaringan komputer. Jenis serangan cyber ini seringkali mengganggu seluruh jaringan TI. Beberapa contoh program jahat adalah Trojan, spyware, worm, virus, dan adware. Contoh kasus dari malware ini adalah Stuxnet, salah satu malware paling terkenal dalam sejarah komputer. Diketahui pertama kali pada tahun 2010, Stuxnet dikembangkan untuk menyerang dan merusak infrastruktur industri Iran, terutama program nuklirnya. Malware ini menggunakan sejumlah kelemahan-kelemahan di Windows untuk menyusup ke dalam sistem dan mengendalikan perangkat lunak yang mengontrol pemutar sentrifugal yang digunakan dalam pemrosesan bahan bakar nuklir. Selanjutnya ada DDoS atau Distributed Denial of Service. DDoS adalah jenis serangan di mana penyerang mencoba membuat layanan atau sumber daya tertentu tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan cara membajiri target dengan lalu lintas internet palsu atau permintaan yang tidak perlu. Serangan DOS dapat mengganggu layanan online, membuat situs web tidak dapat diakses, atau membuat sistem menjadi lambat atau tidak responsif. Contoh kasus dari serangan ini adalah DIN. Serangan ini menggunakan botnet yang terdiri dari ribuan perangkat yang terinfeksi, termasuk kamera, keamanan, dan perangkat IoT lainnya. Untuk mengirimkan lalu lintas yang membanjiri server DNS DIN, sebagai hasilnya layanan internet penting seperti Twitter, Netflix, Reddit, Spotify, dan banyak situs web lainnya menjadi tidak dapat diakses bagi sebagian besar pengguna di Amerika Serikat dan wilayah lainnya. Serangan selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah tindakan penipuan online di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya, dengan menyamar sebagai entitas terpercaya atau lembaga resmi. Penyerang biasanya menggunakan metode seperti email, pesan teks, atau situs web palsu yang dirancang sedemikian rupa, sehingga terlihat seperti aslinya untuk memancing korban agar memberikan informasi mereka. Salah satu contoh kasus phishing yang cukup terkenal adalah serangan phishing terhadap Gmail yang terjadi pada tahun 2017. Dalam serangan ini, penyerang menggunakan email phishing yang sangat meyakinkan untuk mencuri informasi login dari pengguna email. Email phishing tersebut dikirimkan kepada pengguna Gmail dengan isi yang menyatakan bahwa mereka telah menerima berkas Google Docs, sebuah layanan berbagi dokumen dari Google. Dari salah satu kontak mereka, pesan tersebut menyertakan tautan yang mengarah ke halaman login yang menampilkan tampilan autentik dari layanan Google. Namun halaman tersebut sebenarnya merupakan situs web palsu yang dirancang oleh penyerang. Selanjutnya adalah serangan man in the middle. Man in the middle adalah jenis serangan cyber di mana penyerang diam-diam menyadap dan berpotensi mengubah komunikasi
antara dua pihak yang percaya bahwa mereka berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Penyerang berada di antara kedua pihak, mengintersepsi pesan dan mungkin memodifikasi atau mencuri informasi sebelum meneruskannya ke penerima yang dituju. Contoh kasus, pada tahun 2015, penyerang menggunakan serangan man in the middle untuk mencuri informasi login dari pengunjung situs web GitHub di Cina. Penyerang menggunakan teknik DNS hijacking untuk mengarahkan lalu lintas ke server berbahaya mereka, mengumpulkan kredensial login dari pengguna GitHub yang tidak curiga. Selanjutnya adalah prevensi dari serangan cyber sebelumnya. Yang pertama adalah perbarui perangkat lunak dan sistem operasi. Pastikan semua perangkat lunak, termasuk sistem operasi dan aplikasi, diperbarui secara teratur dengan pembaruan keamanan terbaru. Pembaruan ini seringkali memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan firewall. Aktifkan firewall pada perangkat Anda untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari perangkat Anda. Firewall membantu melindungi perangkat Anda dari serangan jaringan yang tidak sah. Lalu selanjutnya adalah menggunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman untuk mengakses informasi sensitif atau melakukan transaksi keuangan. Gunakan jaringan pribadi yang aman atau layanan VPN jika perlu. Selanjutnya adalah backup data secara rutin. Lakukan backup data secara rutin dan memastikan backup disimpan di lokasi yang aman dan terpisah dari jaringan utama. Ini dapat membantu pemulihan cepat jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data. Kesimpulannya dari yang tadi, dalam keseluruhan banyak sekali serangan cyber yang harus diwaspadai dan juga perlu adanya kesadaran dari setiap orang untuk mencegah serangan-serangan tersebut. Oke, sekarang ada di sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan.
Oke, karena tidak ada yang bertanya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendatangi webinar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.